Al-Azhar Asy-Syarif yang didirikan pada tahun 970 Masehi merupakan salah satu perjalanan sejarah terpenting dalam perkembangan pendidikan Islam. Lembaga besar yang mulanya sebuah masjid ini terus-menerus mencetak para ulama dan cendekiawan muslim. Hingga kini, jumlah pelajar di Universitas Al-Azhar baik dari Asia, Afrika maupun Eropa kian menyubur. Namun dalam perjalanannya, seorang mahasiswa acap kali menjumpai kendala dalam memahami diktat kuliah maupun talaki bersama masyayikh. Dari sini, perlunya seorang mahasiswa mempunyai lingkungan atau komunitas yang dapat menyatukan visi dan misi bersama. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah terbentuknya rumah binaan yang dinamakan Markas Usuluddin, dengan harapan dapat menjadi sarana prasarana kegiatan akademis mahasiswa. Markas Usuluddin didirikan pada tanggal 2 Muharram 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2016, yang waktu itu dihadiri oleh Presiden PPMI Ustadz Abai dan beberapa kawan-kawan dari rumah pembinaan. Markas Usuluddin didirikan bertujuan untuk merangkul dan menampung teman-teman yang masuk atau memilih jurusan Fakultas Usuluddin. Ini berangkat dari perasaan ide Ustadz Ali, ya. Beliau memiliki pemikiran bahwasanya kita semua ini, ya, pelajar Azhar berhutang budi kepada Al-Azhar, yang mana hutang tentu harus dilunasi. Dari sini Ustadz Ali Irham berpandangan saya harus melunasi hutang saya kepada Al-Azhar. Beliau berpikir, ya, kemudian menemukan di antara solusi membayar hutang ini adalah dengan berkhidmah, dengan membuat nama baik Al-Azhar, dengan lebih mengenalkan Al-Azhar. Tujuannya tidak lain, pertama untuk mempelajari dan menguatkan kembali, ya, pemahaman teman-teman terhadap mada-mada Usuluddin dan bangunan keilmuan secara umum. Untuk kegiatan di Markas Usuluddin, ya, kita memiliki kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan kegiatan bulanan. Untuk kegiatan harian, kita memulai awal hari dengan berzikir secara berjamaah. Itu kita adakan setelah sholat subuh berjamaah. Ya, kita adakan zikir bersama untuk mengisi, memberikan nutrisi kepada hati. Ya, dengan itu hari-hari, ya, kita akan lebih baik. Kemudian setelah itu ada waktu kosong. Jeda kosong itu untuk teman-teman mempersiapkan waktu untuk berangkat ke kuliah, karena di Markas Usuluddin kami memberikan kebebasan waktu bagi teman-teman yang di dalamnya untuk ikut atau berangkat ke kuliah, dan kami sangat menganjurkan itu pada teman-teman. Kalau kami tidak mengatakan itu wajib. Baru nanti di waktu sore ada pengajian, ya. Begitu juga malam hari ada pengajian. Jadi kurang lebih perharinya ada 1 atau 2 pelajaran yang dikaji pada hari itu. Nanti baru malam hari setelah pengajian ada waktu untuk bermudzakarah. Ya, bagaimanapun setelah belajar, ilmu itu bisa melekat ketika diikat dengan adanya mudzakarah. Baru selesai mudzakarah berjamaah, teman-teman juga dianjurkan membaca kitab-kitab tertentu yang bisa memberikan motivasi dalam belajar. Di antaranya kitab Safahat min Sabril Ulama, ada juga Qimatuz Zaman, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan mingguan, kita memiliki pembacaan Burdah Lil Imam Al-Busiri. Ini kita adakan pada malam Jumat, ya. Karena di malam Jumat
fadilah salawat sangat dianjurkan dan sangat besar, sehingga kita membaca salawat burdah. Kegiatan bulanan kita ada yang namanya evaluasi. Ini rutin kita adakan selagi tidak berhalangan, karena demi melihat dan mengevaluasi 1 bulan ke belakang apa yang sudah dilalui. Untuk kurikulum di Markas Usuluddin, kami memiliki program utama dan ada juga program penunjang. Untuk program utama, materinya kita bagi per termin. Di termin 1 untuk tingkat 1 misalkan ada mantik dengan kitab As-Sulam Al-Munawwaraq, sekaligus menghafalkan matan sulam. Kedua ada nahwu. Kita menggunakan matan Al-Jurumiyah punya Imam Ibnu Al-Jurrum, dan matan Jurumiyah juga menjadi materi hafalan untuk tingkat 1 di termin 1 ini. Selanjutnya ada Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini di dalam akhlak dan adab, karangan Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Jama'ah. Karena ini kitab akhlak, jadi tidak ada hafalan, cukup dipelajari. Dan di termin 1 ada materi ulumul hadis ya, dengan kitab Syarah Al-Baiquniyah. Matan Al-Baiquniyah juga wajib dihafal, jadi program wajib hafalan bagi tingkat 1 di termin 1. Dan tambahan menghafalnya adalah Al-Quran juz 1 dan juz 2. Dan untuk termin 2 kita juga memiliki 4 materi. Materi pertama Shorof dengan kitab Unwanul Gharf fi Ilmi Sharaf punya Syekh Abdul Razak Harun. Kemudian ada materi Tauhid dengan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah diambil Barokat Al-Imam Ad-Dardiri, tapi kita mencukupkan di pembagian ilahiyat. Dan matan Al-Kharidah Al-Bahiyah juga menjadi materi hafalan wajib di termin 2. Kemudian ada Ulumul Quran. Ulumul Quran kita menggunakan kitab Ad-Dirasat fi Ulumul Quran karangan Dr. Sayyid Bakar Ismail Al-Azhari. Dan juga ada materi keempat At-Tasawuf dengan kitab Mukasyafatul Qulub di Abi Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Sedang materi tambahannya, materi hafalan yang wajib untuk termin 2 ini, yaitu ada tambahan Al-Quran juz 3 dan juz 4. 8 materi di termin 1, termin 2 ini merupakan program pokok untuk tingkat 1. Belum untuk tingkat 2 ya. Kurang lebih kita juga sama membagi kepada 2 termin. Di termin 1 kita memiliki 4 materi. Ada materi yang melanjutkan dari tingkat 1 sebelumnya yang belum selesai, dan ada materi baru. Materi baru di termin 1 untuk tingkat 2 ini ada materi balaghah. Kita menggunakan kitab Durus Balaghah ya. Kemudian kita melanjutkan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah Qism An-Nubuwat wa Sam'iyat. Juga ada materi tasawuf, masih melanjutkan dengan kitab Mukasyafatul Qulub di Abi Hamid Al-Ghazali. Dan juga materi keempat ada Ulumul Quran, masih menggunakan kitab yang sama, Ad-Dirasat fi Ulumul Quran. Sedang untuk materi hafalannya
hanya kita wajibkan menghafal matan Jauharut Tauhid punya Imam Ibrahim Al-Laqani dan Al-Quran juz 5 dan 6. Kemudian di termin 2 ini hanya ada 2 materi. Karena apa? Karena di tingkat 2 ini kan itu tingkat akhir, kita adakan tugas membuat bahasa ilmi dengan bahasa Arab. Sehingga di termin 2 materinya cuma dibikin lebih singkat ya, lebih sedikit. Itu hanya ada tauhid dengan kitab baru Jauharut Tauhid punya Imam Ibrahim Al-Laqani. Ada kitab ya materi tasawuf masih dengan kitab yang sama, Mukasyafatul Qulub. Dan tambahan hafalannya Al-Quran juz 7 dan 8 serta murojaah semua mutun ya. Dari awal, dari tingkat 1, dari termin 1 sampai di termin 2 tadi matan Jauhar Tauhid semua di murojaah sebagai bentuk menjaga dan mengulang hafalan yang sudah dimiliki. Itu semua program-program pokok untuk tingkat 2 selama 1 tahun.